Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas mengenai resusitasi jantung baru atau RJP. RJP adalah upaya mengembalikan fungsi napas dan atau sirkulasi yang berhenti oleh berbagai sebab dan membantu memulihkan kembali fungsi jantung dan paru ke keadaan normal. Tujuan dilakukan tindakan RJP adalah oksigenasi darurat yang diberikan secara efektif pada organ vital seperti otak dan jantung melalui ventilasi buatan dan sirkulasi buatan sampai paru dan jantung dapat menyediakan oksigen dengan kekuatan sendiri dengan normal. Hal ini ditujukan untuk mencegah berhentinya sirkulasi darah atau berhentinya pernapasan. Indikasi tindakan RJP yang pertama adalah henti napas. Henti napas ditandai dengan tidak adanya gerakan dada dan aliran udara pernapasan dari korban. Pada awal henti napas, jantung masih berdenyut dan nadi masih teraba, di mana oksigen masih dapat masuk ke dalam darah untuk beberapa menit dan jantung masih dapat mensirkulasikan darah ke otak dan organ vital lainnya. Yang kedua adalah henti jantung atau cardiac arrest. Henti jantung adalah ketidaksanggupan curah jantung untuk memenuhi kebutuhan oksigen ke otak dan organ vital lainnya secara mendadak dan dapat kembali normal jika dilakukan tindakan yang tepat dan akan membahayakan, menyebabkan kematian dan kerusakan otak jika tidak ada tindakan yang adekuat. Henti jantung ditandai dengan denyut nadi besar tidak teraba, nadi karotis, femolaris, radialis, disertai kebiruan atau cyanosis, pernapasan berhenti atau gasping, tidak terdapat dilatasi pupil terhadap rangsangan cahaya, pasien tidak sadar. Pada dasarnya, keberhasilan tindakan RJP pada pasien dapat dilakukan tindakan berdasarkan perbedaan lokasi kejadian pasien yang mengalami di rumah sakit dan kejadian pasien di luar rumah sakit. Pasien yang mengalami kejadian di rumah sakit mengandalkan masyarakat untuk memberikan pertolongan. Penolong tidak terlatih harus mengenali kejadian, meminta bantuan, dan memulai RJP, serta memberikan defibrilasi, hingga tim penyedia layanan medis darurat yang terlatih secara profesional mengambil alih tanggung jawab, lalu memindahkan pasien ke unit gawat darurat dan atau laboratorium kateterisasi jantung. Sebaliknya, pasien yang mengalami kejadian di rumah sakit mengandalkan sistem pengawasan yang sesuai untuk mencegah serangan jantung. Jika terjadi serangan jantung, pasien mengandalkan interaksi sempurna dari berbagai unit dan layanan institusi, serta bergantung pada tim penyedia profesional multidisiplin termasuk dokter, perawat, ahli terapi pernapasan, dan lainnya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai cara melakukan tindakan RJP, kejadian di luar rumah sakit, dan kejadian di rumah sakit. Jika menemukan orang pingsan di jalan, atau di tempat umum, atau di rumah sakit, atau menemukan pasien dalam keadaan cardiac arrest, yang pertama dilakukan adalah pastikan aman diri, pasien, dan lingkungan. Setelah itu cek respon, lakukan pemeriksaan airway, breathing, dan circulation. Jika nadi tidak teraba, lakukan call for help. Jika Anda di luar rumah sakit, minta orang sekitar untuk menelpon ambulan dan membawakan ID. Jika Anda di rumah sakit, panggil tim Code Blue. Lakukanlah kompresi 30/2 selama 5 siklus. Saat melakukan kompresi, penolong harus melakukan kompresi dada pada kecepatan 100 sampai 120 per menit. Mengkompresi dengan kedalaman minimum 2 inci.
Membolehkan recoil penuh setiap kali kompresi. Meminimalkan jeda kompresi. Memberikan ventilasi yang cukup. Setelah 5 siklus ventilasi dan kompresi, kemudian pasien dievaluasi kembali. Jika tidak ada nadi karotis, dilakukan kembali kompresi dan bantuan napas dengan rasio 30:2. Jika tidak ada napas tetapi nadi teraba, berikan bantuan napas sebanyak 10 kali per menit dan monitor nadi setiap 2 menit. Jika sudah terdapat pernapasan spontan dan adekuat, serta nadi teraba, jaga jalan napas terbuka, kemudian lakukan recovery position. Jika berada di rumah sakit, segera rujuk pasien ke perawatan intensif. RJP dihentikan jika pasien pulih, diambil alih oleh tim penolong profesional, terdapat tanda kematian, rigor mortis, livor mortis, dan algor mortis, atau jika penolong lelah. Demikianlah penjelasan dan prosedur melakukan tindakan RJP atau BHD. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.